kegiatan. Jadi anak-anak kita mulai di sini apa ada aturan yang harus anak-anak ikuti. Tapi aturan ini tidak hanya apa yang ditentukan, tapi kita sama-sama sepakat. Atau kalau kita tidak sepakat, kita tidak mengikuti aturan tersebut. Jadi anak-anak sebelum kita mengikuti kelas kita ada aturan. Jadi yang pertama, anak-anak ingin mau keluar ke toilet atau mau minum air, harus angkat tangan satu, gini caranya. Terus yang kedua, untuk mau menjawab pertanyaan ataupun mau jawab mau bertanya, angkat tangan 5. Oke, itu yang harus kita lakukan. Jadi anak-anak, sekarang kita akan memulai materi kita. Namun sebelumnya kita kesediaan Bapak akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar, kita berkati. Amin. Oke, kita telah berdoa. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini terdapat di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Sorry. 18 sampai 20. Jadi anak-anak praktik. Ayo, kita silakan. Tapi 2 menit yang terlambat. Oke. Kita akan membuka kita baca, kita bisa mengetahui apa isi dari materi kita. Jadi kita akan membaca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Apakah anak-anak semua sudah membawa kitab semua? Oke, jika sudah, kita akan membaca secara bersama-sama. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Sudah, kita akan membacanya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua orang murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai secara bersama." Oke, inilah menjadi pokok pembahasan kita pada kelas ini. Jadi anak-anak, kita akan melihat juga dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, setelah kita mengikuti kelas kita, pembelajaran kita memahami konsep amanat agung dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kemudian yang kedua, peserta ini dapat atau setelah kita mengikuti kelas ini, peserta ini mampu memberikan contoh sederhana dalam memberitakan Injil. Yang ketiga, peserta ini memiliki sikap dan terdepan untuk memberitakan Injil. Yang keempat, peserta ini mempraktikkan contoh-contoh atau mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk penginjilan. Jadi ini yang kita
Sampai saudara kita mengikuti kelas ini. Namun sebelumnya Bapak ingin mau bertanya kepada anak-anak sekalian bahwa anak-anak tahu apa itu penginjilan? Saya, Pak. Penginjilan atau yang disebut Injil? Saya. Silakan. Penginjilan itu atau Injil itu memberitahukan firman Tuhan terhadap sesama. Oke, benar. Ada lagi? Oke, baik. Benar, apa yang disampaikan oleh Adam itu benar. Jadi Injil itu kita menceritakan kepada teman-teman di sekitar kita atau saudara atau apa atau bahkan sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Itu yang dimaksud Injil. Jadi seperti kita belajar tadi, sekarang kita akan menonton sebuah video di mana setiap orang rasul memberitakan Injil. Di sinilah kita akan melihat bagaimana caranya untuk memberitakan Injil dan proses-proses atau langkah-langkah untuk memberitakan Injil. Jadi di sini dalam video ini Bapak harap anak-anak harus memperhatikan dan harus meneliti dari video tersebut untuk kita mendapatkan informasi dalam memberitakan Injil. Oke, silakan. Tunggu ya anak-anak, karena jaringan masih wali. Tidak ada, maka kita langsung saja melihat perjalanan seorang rasul. Ini adalah seorang rasul di mana dia menginjili dari kota ke kota, provinsi ke provinsi, dari kampung ke kampung, dari kecamatan ke kecamatan. Jadi video itu adalah video tapi kita tidak nonton karena berhubung dengan jaringan. Jadi kita akan menjelaskan dari peta ini. Jadi peta ini adalah seorang rasul yang dimaksud rasul adalah Paulus. Jadi Paulus dia adalah seorang rasul untuk memberitakan Injil dari kota ke kota, yaitu dia ke Makedonia, Bitinia, Belgia, Misia, Belgia, sampai ini adalah perjalanan Rasul Paulus. Jadi dia ke Akhaya, Makedonia, habis sini ke sini, habis ke sini ke Tesalonika, Filipina, Neapolis, sampai kita ke sini, sampai dari Belgia, kemudian Galatia, sampai Siprus, Syria. Ini semuanya dia memberitakan Injil dan menjalankan misi dari para amanat agung yang kita menjadi topik pembahasan kita. Dari sampai dengan
Asia, Asia kecil. Jadi Asia kecil ini di sini bermain dengan kita Indonesia. Jadi Paulus dia sampai di Asia kecil. Jadi kita masuk dalam bagian Indonesia. Indonesia yang kita ada di sini. Jadi kita ini ada di sini. Jadi pemerintah Rasul Paulus ini menerima ke seluruh dunia. Sama dengan kita juga termasuk dari pemerintahan Injil Rasul Paulus. Jadi kita telah mendengarkan dari perjalanan Rasul Paulus untuk menginjili dari kota ke kota. Jadi di sini juga kita melihat bahwa perjalanan untuk menginjili orang itu dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, tapi kita tidak seperti itu. Namun kita bisa menginjili anak-anak, atau kita bisa menginjili melalui persahabatan kita, melalui pertemanan kita, melalui pertemanan kita. Jadi apa yang kita belajar dari tadi tentang perjalanan Rasul Paulus? Apakah anak-anak ada yang ingin menceritakan kisah dari Rasul Paulus? Bagaimana dia keliling di kota ke kota, terus kampung ke kampung, terus kecamatan ke kecamatan? Apakah anak-anak ada yang ingin ada yang menangkap dari materi tadi? Ya, Paulus itu ya dia memberitakan Injil itu jalan kaki atau pakai apa? Ya, oke, mantap, Dennis. Jadi waktu itu sudah ada mobil dan lain-lain. Jadi salah satu cara yang dia lakukan yaitu jalan kaki dan juga berlayar. Jadi dia ikut kapal ke Makedonia, ke Siprus, ke Galatia, ke betul. Tapi 2 menit kan? Iya, Bapak. Kalau lewat dari 2 menit nanti ada sanksinya. Iya, Bapak. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, kita tahu ya, kita sebagai orang percaya, kita ada cara-cara yang kita harus memiliki, yaitu yang pertama, kita memiliki yang dimaksud kognitif yaitu kita tahu untuk firman Tuhan. Untuk firman Tuhan, di mana kita bisa tahu bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita tahu, habis itu kita juga memiliki sikap yang seperti Kristus. Setelah kita memiliki sikap seperti Kristus, kita harus menindaklanjuti. Yaitu di mana kita bisa memberitakan dari komunikasi dengan teman-teman, berrelasi dengan teman-teman, melalui berrelasi dengan teman-teman, kita bisa menceritakan tentang siapa yang tahu? Tentang Yesus. Oke, tentang Yesus, mantap. Kita lagi ada jangan lihat Tentang kabar baik. Oke, mantap. Jadi dengan
Benar, ada yang jawab yang benar. Jadi dengan cara ini kita bisa menciptakan dan kita bisa menciptakan kabar baik dari Tuhan Yesus itu kepada teman-teman, orang tua, bahkan orang-orang yang belum percaya sama sekali kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini hal yang perlu kita miliki sebagai seorang pemerintah ini. Oke, berikut. Jadi di sini Bapak ada menyiapkan diskusi kelompok, yaitu diskusi kelompok kita akan melakukan 20 menit introduksinya. Dan itu Bapak akan membagikan 2 kelompok. Di masing-masing 2 kelompok kita akan menuliskan contoh-contoh daripada memberitakan Injil atau menceritakan Injil kepada teman-teman, orang tua, atau kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak akan membagikan kelompok kita. Jadi dengan kita ada berapa orang? 5. Jadi ganjil, maka Bapak akan membagikan satu kelompok ada 3 orang, satu kelompok ada 2 orang, yaitu Geri dan Idam, terus Denis, Ike, dan Jagadias. Silakan dikerjakan tugasnya, yaitu tuliskan 3 contoh memberitakan Injil atau secara simpel sederhana menceritakan Injil. Silakan kerjakan selama 20 menit. Oke, sudah waktunya. Siapa yang duluan mau presentasi? Kelompok 1 atau kelompok 2? Saya, Pak. Oke, silakan ke depan. Kasih ide. Berdasarkan hasil diskusi kami, 3 contoh memberitakan Injil di sekolah, yaitu dengan kita memberitakan Tuhan Yesus kepada teman kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Terus di medsos itu kita bisa mengirimkan ayat-ayat Alkitab setiap harinya. Terus melalui tindakan itu kita bisa memberitakan Injil itu melalui kasih. Itu aja, Pak. Oke, benar. Oke, kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih waktunya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua dengan Geri, yaitu metode praktis memberitakan Injil. Contohnya di sekolah. Kalau di sekolah menunjukkan sikap baik terhadap sesama, terlebih sesama yang beda agama. Dan yang kedua yaitu di medsos, yaitu mengirimkan video-video rohani untuk bisa ditonton semua orang. Terus lewat tindakan kasih, yaitu mengasihi sesama kita. Itu saja, Pak. Silakan dulu. Oke, benar. Kita beri tepukan untuk Idam. Oke, benar anak-anak. Di mana kita sudah menjawab pertanyaan dan kita sudah mengerjakan kelompok. Itu adalah sebuah cara yang kita bisa menciptakan firman Tuhan, menciptakan Tuhan kita kepada teman-teman kita. Jadi ini adalah salah satu cara
Dan sekarang kita telah selesai kelas kita, dan di sini ada refleksi bagi kita untuk kedepannya. Refleksi ini kita mengamati ini adalah membuat untuk merefleksikan diri kita untuk bagaimana kedepannya kita bisa memberitakan Injil dan apa tindakan untuk ke depan setelah kita mengikuti kelas memberitakan Injil ini merefleksikan dalam diri kita ke depannya. Dan kesimpulan bagi kita pada kelas ini atau ini yaitu kesimpulan memberitakan ini adalah amanat agung, maka kita perlu untuk memberitakan ini kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum memiliki kepercayaan kepada Kristus, karena memberitakan ini sebuah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai penebus dosa kita, sebagai juru selamat kita. Maka pentingnya untuk kita memberitakan Injil kepada teman-teman, kepada orang-orang yang belum percaya, kepada sesama kita, walaupun orang Kristen tapi belum memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Kristus. Dan Bapak juga sebelum mengakhiri, Bapak ada siapkan tugas rumah PR, yaitu PR ini nanti akan tulis dan kerjakan di rumah. Nanti minggu depan akan mempresentasikan masing-masing. Anak-anak sudah menulis? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, bagus. Jadi anak-anak, sebelum kita mengakhiri tugas kita dan kita akan pulang, namun sebelum kita pulang, kita mengawali dengan doa dan kita pulang dengan mengakhiri dengan doa. Minta kesediaan siapa yang untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akan ketemu di minggu depan. Amin. Hati-hati.